Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak ibu semua. Baiklah, hari ini kita masuk ke materi baru yaitu materi perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Sebelum materi ini kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Baiklah, materi ini disusun oleh ibu sendiri, Apriliana Nurjana, dan dibimbing oleh Ibu Tiaranita Dekriati SPD. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Baik, kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu perkalian pada bentuk aljabar. Pada bentuk-bentuk aljabar berlaku sifat-sifat penjumlahan dan perkalian seperti pada bilangan bulat. Nah, masih ingat kan sifat-sifat penjumlahan dan perkalian pada bilangan bulat? Nah, ini juga berlaku pada perkalian dan penjumlahan di bentuk aljabar. Nah, sifat-sifatnya adalah yang pertama sifat komutatif. Itu dalam penjumlahan ada A ditambah B sama dengan B ditambah A. Untuk di perkalian ada A dikali B sama dengan B dikali A. Lalu sifat yang kedua ada sifat asosiatif. Untuk di penjumlahan ada A ditambah B ditambah C sama dengan buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C. Nah, untuk di perkalian ada A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C. Nah, sifat yang terakhir adalah sifat distributif, yaitu perkalian terhadap penjumlahan. Adalah A dikali buka kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Pada perkalian antar suku aljabar, kita dapat menggunakan sifat distributif sebagai konsep dasarnya. Baik, materi selanjutnya, perkalian suku 1 dengan suku 2 atau suku banyak. Berikut ini disajikan beberapa contoh perkalian suku 1, baik perkalian dengan suku 2 ataupun dengan suku banyak. Tentukan hasil perkalian bentuk aljabar berikut ini. Yang pertama, 3x dikali dengan 5. Yang kedua, 9b dikali 4b. Dan yang ketiga, 6x dikali min 2y. Maka penyelesaian untuk yang pertama adalah 3x dikali dengan 5, hasilnya adalah 15x. Untuk yang B, 9b dikali 4b sama dengan 9 dikali 4 itu adalah 36. Maka B dikali B adalah B kuadrat. Jadi hasil dari 9b dikali 4b sama dengan 36b kuadrat. Untuk yang C adalah 6x dikali min 2y. Maka 6 dikali dengan min 2 hasilnya min 12 dan x dikali y adalah xy. Jadi hasil dari 6x dikali min 2y adalah min 12xy. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu perkalian suku 2 dengan suku 2. Perkalian suku 2 dengan suku 2 dapat dijabarkan dengan menggunakan sifat distributif, yaitu buka kurung A ditambah B tutup kurung dikali buka kurung C ditambah D tutup kurung sama dengan, nah kita gunakan sifat distributif, yaitu A buka kurung C ditambah D tutup kurung ditambah B buka kurung C ditambah D tutup kurung. Maka hasilnya adalah A ini kita kalikan dia ke dalam. Maka A kali C ditambah A dikali D. Ditambah berlaku juga untuk yang B, kita juga kalikan dia ke dalam. Jadi B dikali C ditambah B dikali D. Maka hasilnya A dikali C adalah AC, ditambah A dikali D adalah AD, ditambah B dikali C adalah BC, ditambah B dikali D adalah BD. Baik, kita lanjut. Secara umum, perkalian bentuk aljabar X ditambah A dikali X ditambah B mengikuti proses sebagai berikut. Nah, ini merupakan skema dari perkalian bentuk aljabar X ditambah A dikali X ditambah B. Nah, bisa dilihat dari panah-panah itu, panah X yang pertama menuju ke X yang sebelah kanan.
Lalu panah X yang kedua menuju ke B. Lalu A menuju panah X. Dan A juga menuju ke B. Jadi bisa kita jabarkan dari skema itu bahwa X dikali X, lanjut ditambah X dikali B, ditambah A dikali X, ditambah A dikali B. Maka hasilnya X dikali X adalah X kuadrat, X dikali B adalah BX, A dikali X adalah AX, dan A dikali B adalah AB. Jadi, hasilnya X kuadrat ditambah BX ditambah AX ditambah AB. Nah, ini bisa kita buatkan seperti ini. X kuadrat ditambah A ditambah B, X ditambah AB. Nah, kita masuk ke contoh dari perkalian suku 2 dengan suku 2, yaitu ada tentukan hasil kali dari X kurang 3 dikali dengan X ditambah 3. Maka penyelesaiannya adalah X dikurang 3 dikali X ditambah 3 sama seperti mengikuti skema yang tadi, maka kita kalikan X dikali X ditambah X dikali 3 ditambah min 3 dikali X ditambah min 3 dikali 3. Maka hasilnya adalah X dikali X adalah X kuadrat, X dikali 3 adalah 3X, min 3 dikali X adalah min 3X, dan min 3 dikali 3 adalah min 9. Jadi, hasilnya adalah X kuadrat ditambah 3X dikurang 3X dikurang 9. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi karena 3X dikurang 3X adalah 0. Maka hasilnya adalah X kuadrat dikurang 9. Jadi, X dikurang 3 dikali X ditambah 3, hasilnya adalah X kuadrat dikurang 9. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukan hasil kali dari 2X dikurang 1 dikali 2X ditambah 1. Nah, penyelesaiannya yaitu 2X dikurang 1 dikali 2X ditambah 1 sama dengan contoh yang sebelumnya, itu kita menggunakan skema yang sudah dijelaskan tadi. Jadi, 2X dikali dengan 2X, lalu ditambah 2X ditambah dengan 1, lalu min 1 dikali dengan 2X, dan min 1 dikali dengan 1. Jadi hasilnya adalah 2X dikali 2X adalah 4X kuadrat. 2X dikali 1 adalah 2X. Min 1 dikali 2X adalah min 2X. Dan min 1 dikali 1 adalah min 1. Jadi hasilnya adalah 4X kuadrat ditambah 2X dikurang 2X dikurang 1. Nah, sama, karena kalian sudah mempelajari pengurangan dalam bentuk aljabar, maka 2X dikurang 2X itu kan 0 habis. Jadi hasilnya adalah 4X kuadrat dikurang 1. Maka hasil kali 2X dikurang 1 dikali 2X ditambah 1 adalah 4X kuadrat dikurang 1. Nah, sekarang kita lanjut ke pembagian dalam bentuk aljabar. Contohnya adalah tentukan hasil bagi X kuadrat ditambah 5X ditambah 300 oleh X ditambah 20. Nah, dalam pembagian bentuk aljabar ini, kita bisa menggunakan pembagian bersusun seperti pada biasanya. Seperti yang kayak misalnya 200 dibagi 5, dapatnya berapa, pakai cara bersusun seperti itu. Nah, langkah yang pertama, sama seperti menggunakan pembagian bersusun biasanya, yaitu kita tuliskan dulu X kuadrat ditambah 5X dikurang 300 dibagi dengan X ditambah 20. Lalu, langkah yang kedua, kita bagi X kuadrat dengan X. Nah, langkah yang ketiga,
hasil bagi X kuadrat dibagi dengan X, kita taruh di atas garisnya, seperti pembagian biasa. Nah, kita taruh X kuadrat dibagi dengan X adalah X. Maka, hasil baginya tadi kita kalikan lagi dengan X. Jadi, X dikali X adalah X kuadrat, dan hasil tadi X dikali dengan 20. Maka hasilnya X kuadrat ditambah 20. X. Langkah yang keempat, kita kurangkan. X kuadrat dikurang X kuadrat kan habis. Jadi, kita kurangkan 5X dikurang dengan 20X. Hasilnya adalah min 15X. Nah, min 300-nya kita turunkan. Nah, lalu min 15X ini kita bagi lagi dia dengan X. Kita bagi dia dengan X, maka hasilnya adalah min 15. Nah, sama dengan cara sebelumnya, 15-nya kita kalikan dengan X. Jadi, min 15 dikali X adalah min 15, dan min 15 dikali dengan 20 adalah 300. Nah, ini adalah langkah yang keenam. Min 15 tadi, kita kalikan dia dengan X, maka hasilnya adalah min 15X. Nah, min 15 tadi itu juga kita kalikan dengan 20, maka min 15 dikali dengan 20 adalah min 300. Nah, untuk langkah yang ketujuh, kita kurangkan. Kita kurangkan semuanya, jadi min 15X dikurang dengan min 15X itu 0, min 300 dikurang dengan min 300 hasilnya juga 0. Jadi, hasil bagi dari X kuadrat ditambah 5X dikurang 300 oleh X ditambah 20 adalah X dikurang 15. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu tentukan hasil bagi dari 2X kuadrat ditambah 7X dikurang 15 oleh X ditambah 5. Nah, cara-caranya seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada 7 langkah yang harus digunakan dalam pembagian bentuk aljabar. Pembagiannya sama seperti dengan pembagian bersusun seperti biasanya. Jadi yang pertama kita buatkan 2X kuadrat ditambah 7X dikurang 15 dibagi X ditambah 5. Nah, langkah yang pertama tadi itu kan 2X kuadrat kita bagi dengan X. Hasilnya adalah 2X. Kita letakkan dia di atas. Nah, setelah itu hasilnya tadi kita kalikan dia dengan X dan 5. Jadi 2X dikali X adalah 2X kuadrat, dan 2X ditambah 5 adalah 10X. Nah, lalu kita kurangkan. 2X kuadrat dikurang 2X kuadrat, habis 0 kan? 7X dikurang 10X adalah min 3X. Nah, min 15-nya kita turunkan. Lalu, kita bagi lagi, min 3X dibagi dengan X. Hasilnya adalah min 3. Nah, lanjut dengan langkah sebelumnya, min 3 kita kalikan dengan X dan 5. Jadi, min 3 dikali X adalah min 3X, dan min 3 dikali 5 adalah min 15. Jadi, ini kita kurangkan. Hasilnya adalah 0. Jadi, hasil bagi dari 2X kuadrat ditambah 7X dikurang 15 oleh X ditambah 5 adalah 2X dikurang 3. Nah, dalam pembagian bentuk aljabar ini, sama seperti pembagian bersusun, dia harus hasilnya, pembagian bersusun ke bawahnya itu harus 0. Jadi, sama seperti pembagian bersusun pada umumnya. Baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Dan juga apabila anak-anak masih ada yang belum mengerti atau masih ada yang bingung, nanti bisa kita diskusikan melalui grup WA atau bisa melalui personal chat lewat Ibu. Nah, dan juga jika tetap jaga kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan. Jika ingin bepergian, jangan lupa memakai maskernya, sering-sering mencuci tangan, dan selalu membawa hand sanitizer.
Baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.